Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajar walaupun dengan kondisi kita yang terbatas. Oke. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan membahas materi tentang komponen dan bentuk-bentuk interaksi makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Saya harap kalian menyimak video ini dengan baik. Apabila masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Setiap makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat makhluk hidup tinggal biasa disebut dengan habitat. Kemudian berbicara tentang lingkungan, apa itu lingkungan? Jadi lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, matahari, serta mineral. Kemudian ada hewan maupun tumbuhan yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun di perairan. Ada hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup atau dengan benda tak hidup. Hubungan itu akan membentuk timbal balik yang kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Dan di alam itu sendiri terdapat banyak sekali macam-macam bentuk ekosistem ya. Ekosistem merupakan interaksi antara komunitas dengan lingkungannya beserta komponen-komponennya, baik yang berupa komponen biotik maupun komponen abiotik. Kita masuk ke dalam komponen lingkungan. Di dalam pembentukan suatu ekosistem terdapat dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Dan mungkin kalian tidak asing lagi ya dengan biotik dan abiotik karena sudah kita bahas dalam pertemuan pertama. Dan saya harap agar kalian mempelajari lagi serta menghubungkan dengan materi kita kali ini. Oke? Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Dalam suatu ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Kemudian, manusia dan hewan berperan sebagai konsumen, serta mikroorganisme berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Jadi, di dalam biotik terdapat 3 komponen besar, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Kemudian ada komponen abiotik, yang mana merupakan kebalikan dari komponen biotik ya. Jadi komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup. Contohnya sinar matahari, suhu, tanah, air, angin, dan lain sebagainya. Kita masuk bentuk-bentuk interaksi. Setiap makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi interaksi dalam ekosistem merupakan hubungan antara komponen-komponen biotik dalam ekosistem, baik yang sejenis ataupun yang berlainan jenis. Interaksi dalam ekosistem dibedakan menjadi 3. Yang pertama, interaksi antar individu, kemudian antar populasi, dan antar komunitas. Baik, kita bahas. Yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama netral, yang kedua simbiosis. Netral adalah hubungan tidak saling mengganggu antar makhluk hidup dalam habitat yang sama. Sedangkan simbiosis merupakan interaksi antara 2 organisme yang hidup berdampingan. Kemudian untuk simbiosis itu sendiri nanti dibagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, nanti kalian cari tahu sendiri ya, serta contoh-contohnya apa saja.
Jadi interaksi antar individu itu dibagi menjadi dua interaksi. Yang pertama netral dan simbiosis. Kemudian yang kedua interaksi antar populasi. Nah, interaksi antar populasi pun dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kompetisi. Yang kedua alelopati. Kompetisi merupakan hubungan antara populasi dan di antara populasi tersebut memiliki kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan. Kemudian yang kedua alelopati merupakan interaksi antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi timbulnya populasi lain. Jadi itu ya interaksi antar populasi. Kemudian yang ketiga ada interaksi antar komunitas. Merupakan kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Jadi ada 3 bentuk-bentuk interaksi yang perlu kalian ketahui. Tadi saya hanya menjelaskan secara ringkas, nanti bisa kalian cari tahu lebih dalam lagi ya. Apa saja itu contoh-contoh dari interaksi tadi. Oke, setelah melihat video penjelasan materi tadi, silahkan kalian kerjakan tugas berikut untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang materi ini ya. Kemudian silahkan kirim ke Google Classroom. Oke. Alhamdulillah materi tentang komponen dan bentuk interaksi telah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti. Silahkan cari literasi yang lain mengenai materi komponen dan bentuk interaksi. Tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.